Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, desain grafis percetakan kembali lagi. Melanjutin kalau kemarin kita udah tentang unsur-unsur desain grafis, prinsip desain grafis. Sekarang lanjut ke halaman 24 deh kalau nggak salah di LKS kalian, yaitu tentang tipografi atau biasa jenis-jenis huruf gitu belajar tipografinya. Apa sih tipografi itu? Kalian buka LKS-nya di halaman 24. Pengertian tipografi adalah seni atau ilmu tentang aturan atau tata cara penggunaan huruf, kata, paragraf pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat membantu para pembaca untuk lebih nyaman dan maksimal dalam membaca. Tipografi juga diartikan sebagai suatu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama dan pengertian huruf sebagai lambang bunyi bisa diabaikan. Di mana kita dapat menemukan tipografi? Tipografi itu banyak, ada di koran atau majalah, label pakaian, dan pada merek-merek benda, dan masih banyak lainnya. Nih contoh tipografi. Jadi dia jenis-jenis fontnya beda. Tipografi itu biasanya di sininya bisa jenis fontnya apa, di sininya apa. Ini kan beda. Di setiap ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 jenis font yang berbeda. Tapi dengan tetap harus dengan prinsip desainnya. Desainnya itu apa kemarin? Yaitu kesatuan, yaitu unity atau kesatuan, harus saling memiliki suatu kesatuan. Kalau gini kan kelihatannya enak. Kalau ini nggak berantakan gitu loh, nggak abstrak. Ini harus kalau misalnya ini diletakin di sini atau ini di sini kan nggak mungkin, jadinya lebih jelek. Atau di LKS kalian tuh ada istilah tipografi berasal dari kata Yunani typos yang berarti bentuk dan grapo yang berarti menulis. Secara umum, tipografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf termasuk simbol dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual. Tuh, bagi perkembangan di Mesir Yunani ibaratnya sejak lama. Nah, itu bisa kalian baca sendiri sebenarnya kalau sejarah-sejarahnya. Ini langsung aja ya ke fungsinya. Fungsi tipografi itu apa? 1. Kemudahan membaca. Kenapa sih kemudian membaca? Fungsi kemudian membaca sangat ditentukan pada pemilihan jenis font, ukurannya adalah hal utama yang mempengaruhi mudah tidaknya teks untuk dibaca. Biasanya emang gitu sih, kalau tipografi itu biasanya jenisnya beda dan size-nya pun berbeda ukurannya. Menarik perhatian itu penting. Semua desain menurut harusnya itu menarik perhatian. Kenapa? Karena desain itu harus tertuju. Tipografi pun kalian di kaos itu biasanya ada tulisan-tulisan tipografi. Itu kalian langsung tertuju, oh bagus ya kata-katanya, oh bagus ya desain bajunya gitu. Fungsi tipografi yang kedua adalah untuk menarik perhatian pembaca. Tapi bukan hanya tentang huruf yang sudah tertata dengan sempurna saja, melainkan juga adanya warna yang menarik. Ya, warna juga menciptakan keindahan, memberikan kesan keindahan dalam huruf yang dirangkai dengan apik, mendulang rupiah, itu udah pasti. Jenis tipografi. Ada di halaman kalian tuh jenis-jenis huruf. Itu ada biasanya ada huruf berkait atau disebut dengan roman atau serif. Ya, jadi dia ada ciri-cirinya nanti deh. Huruf tak berkait ada huruf tulisan script, ini script. Ada monospace, di sini nggak ada. Oh ini ada nih. Jenis huruf serif. Ada huruf roman. Adalah perbedaan antara tebal tipisnya tidak terlalu banyak. Jenis huruf dari kelompok ini dapat dibaca dengan mudah. Oh, kayaknya di sini ada. Kita langsung ke anatominya nih. Anatomi font huruf. Bentuk huruf apabila ditinjau dari sudut geometri tahu ya, maka garis
dasar yang mendominasi struktur huruf dalam alfabet dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok garis tegak datar. Kenapa disebut garis tegak datar? Kita lihat. E itu punya tegak datar ya. Ini disebut tegak datar. Begini, begini, begini. Ini kan satu sama nih semuanya. E, F, H, I, L punya tegaknya. Tuh. Itu disebut dengan huruf kelompok garis tegak datar. Ada lagi kelompok garis tegak miring. Tegaknya tadi seperti ini, tapi dia miring. Ini. Nih. Terus ini. Terus ini. Terus ini. V, Z, X, Y, W. Itu disebut dengan kelompok garis tegak miring. Ditinjau dari jenis huruf atau bentuk huruf dari sudut geometrinya. Ada lagi kelompok garis tegak lengkung. Dia ada tegak dan ada lengkungnya. Kenapa? Ini tegak, ini lengkungnya. Itu B, D, G. Kenapa ada tegaknya? Ini tegak. Ini tegak. Gitu. Ini baru lengkungnya. J juga begitu. Berarti tegaknya hanya sampai sini. Ini lengkungannya. Gitu. Ini P juga gitu. R, U. U kok ada tegaknya? Ini kan tegak disebut tegak. Tapi nggak sampai sininya. Ini disebutnya lengkungannya kalau ini. Gitu. Terus ada lagi kelompok garis lengkung ya, ini lengkung semua. Nah, C, O, Q, S. Tuh. Ada lagi bentuk huruf. Sedangkan apabila ditinjau dari jenis huruf dan keunikan di dalamnya dapat dibedakan menjadi 5. Yang itu yang kayak di sekolah, kayak yang di LKS kalian. Pertama, huruf tidak berkait atau sans serif. Gimana sih ciri-cirinya? Tidak memiliki kait, hook atau terminal, hanya tangkai dan batang saja. Ujungnya berbentuk tajam atau tumpul, sifatnya kurang formal dan sederhana, sangat mudah dibaca. Huruf berkait, serif, memiliki terminal, sifat formal elegan mewah anggun, kurang mudah dibaca kalau serif. Huruf tulis script, setiap huruf terkait seperti tulisan tangan atau tegak bersambung, sifatnya anggun, eksklusif, romantis, tradisional, sulit dibaca jika terlalu kecil dan banyak. Karena skrip yang biasa tuh yang kayaknya huruf nyambung. Tuh, huruf dekoratif. Setiap hurufnya dibuat secara detail dan komplit. Sifatnya mewah, bebas, anggun, tradisional, istimewa, sangat sulit dibaca. Gunakan hanya sebagai alternatif drop cap. Tuh, huruf dekoratif. Atau di situ ada tuh contohnya adalah artboard, intial, litograf, magneto. Tuh ada jenis-jenisnya juga tuh, beda-bedanya di LKS kalian. Lanjut lagi, sekarang masuk ke anatomi. Cukup nggak waktunya? Anatomi font huruf. Aduh, banyak banget ini anatomi font huruf. Putus dulu ya.